Halo teman-teman semua, kami dari kelas 11 MIPA 1 kelompok 6 akan membahas tentang ekonomi kreatif yang berjudul Perlunya Kreativitas untuk Menunjang Perekonomian Bangsa. Tetapi sebelum itu, mari kita berkenalan satu sama lain dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Valen. Saya Sally. Saya Jose. Dan saya Lukas. Pernah nggak sih kalian pengen makan ini, pengen makan itu, pengen pakai baju ini, yang itu lagi, tapi uang kita tuh lagi menipis gitu, apalagi ini udah tanggal tua, uangnya tambah menipis lagi. Iya nih, gara-gara pandemi jadi nggak dapet uang jajan. Pandemi nggak asik banget sih, kemana-mana nggak bisa. Padahal dulu sering banget nongki di kafe sambil dengerin musik bandnya di sana. Iya sih, adem banget rasanya. Aku tuh paling suka musik yang genrenya akustik itu, soalnya gitarnya enak banget didengar. Bener banget. BTW, gitar yang dipakai di kafe itu suaranya tuh kok bisa enak gitu ya? Kayak pas gitu loh didengerin. Kira-kira belinya di mana sih? Kan aku mau satu juga. Aku dulu pernah tahu ada kampung julukannya kampung gitar. Kalau kalian masuk sana, banyak banget toko gitar dan pokoknya komplit banget dah. Apa ya? Jadi kepingin juga nih. Kamu gimana, Sal? Bokeh, nggak dulu deh. Jangan salah, harganya murah terjangkau. Bahkan dengan harga yang murah pun, kalian dapat kualitas gitar yang bagus loh. Wih, bisa jadi potensi nih, apalagi di masa pandemi ini rata-rata orang itu mintanya tuh yang serba murah dan berkualitas. Soalnya kan ekonomi belakangan ini pada menurun kan. Sudah sepastinya orang-orang tuh minta barang yang serba murah. Apalagi kalau ibu-ibu belanja itu kan, kalau belanja ribet banget minta diskon ini, nawar-nawar barang ini. Nah, karena penurunan ekonomi ini, kita sebagai anak muda memiliki banyak kesempatan dan peluang dalam memulai bisnis. Nah, jika dilihat di grafik ekonomi Indonesia dari awal pandemi COVID-19, kondisi ekonomi Indonesia dari tahun 2019 sampai 2020 tuh mengalami penurunan. Dan puncak penurunannya itu pada tahun 2020. Tetapi di tahun 2020 ini, setiap 3 bulannya mulai mengalami kenaikan gitu. Iya nih, nurun banget. Tapi jangan sedih dulu, karena kita sebagai anak muda harus bisa berjuang di tengah krisis ekonomi ini, seperti memulai bisnis kecil-kecilan aja. Kalau gitu aku jualan boba aja deh. Lumayan, akhir-akhir ini di kalangan anak muda banyak yang minat beli boba. Boleh juga sih, apalagi pembuatan boba itu gampang dan biaya pengeluarannya juga dikit. Lah, iya ya. Emangnya gimana sih cara bikinnya? Kamu siapin dulu bahan simpelnya, Nutrijel, tepung tapioka, dan brown sugar. Kemudian kalau mau buat adonan, tambahin air sedikit demi sedikit biar tercampur rata. Nah, kalau adonannya udah jadi, buat bola-bola kecil, tapi nggak lupa diberi taburan tepung tapioka biar nggak lengket pas nantinya direbus. Nah, sebelum rebus, air tuh direbus hingga mendidih. Baru dimasukin bobanya. Habis itu ditunggu selama 10-15 menit. Nah, kalau udah, tiriskan boba setelah direbus. Gitu, Sal. Oh, jadi gitu. Ternyata mudah juga ya pembuatannya. Cocok banget nih buat aku yang nggak pinter masak. FYI, pembuatan boba itu juga ada proses kimianya loh. Kalian juga bisa jadi lebih pintar. Iya ya, emang kayak gimana? Di kimia itu ada sistem kolloid. Nah, boba itu termasuk ke dalam sistem kolloid karena terjadi dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan gitu. Oh, gitu ya. Iya, selain itu juga terjadi 2 fase. Pertama, terdispersinya berupa tepung tapioka bentuk padat, dan pendispersinya itu air. Tuh. Terus jenis koloidnya apa? Kalau jenis kolloid yang terbentuk itu emulsi padat, guys. Dari tadi kita ngomongin boba, jadi pingin nih. Kan enak ya kan, siang-siang terik gitu, minum yang seger-seger, yang manis-manis. Cuman sayangnya ini lagi PPKM, jadi nggak boleh keluar-keluar dulu. Bener nih, jadi pingin juga. Nggak apa-apa. Kan sekarang bisa pesan lewat Gojek atau aplikasi belanja online lainnya, guys.
Iya sih, cuman tuh ya, kadang-kadang maneman kalau ongkirnya tuh lebih mahal daripada makanannya. Makanannya aja 10.000, ongkirnya 12.000, kan nggak worth it banget. Bener sih, tapi kalian penasaran nggak cara hitung ongkir dari belanja lewat aplikasi online? Setahu aku, cara mereka hitung ongkos kirim itu pakai konsep polinomial, guys. Polinomial itu apa sih? Polinomial atau yang biasa disebut dengan suku banyak itu sebuah sistem persamaan yang mengandung koefisien dan variabel dalam beberapa suku yang sesuai namanya ada banyak, bisa sampai lebih dari 2 suku. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, cara nggak sadar itu polinomial kerap diterapkan loh. Contohnya ya tadi guys, menghitung ongkir waktu kita belanja online. Oh gitu ya, selain itu penerapan polinomial apalagi sih? Polinomial biasanya juga digunakan buat mengukur jarak dan kecepatan pada roller coaster guys. Bayangin aja kalau nggak diterapin perhitungan polinomial, nanti bisa ngebayain nyawa penumpang roller coaster kan? Iya juga, dengan adanya pengukuran yang sesuai, maka penumpang akan merasa aman saat naiki wahana tersebut. Apalagi di bidang pariwisata, terutama taman hiburan. Roller coaster itu salah satu wahana yang diminati. Oh, jadi secara nggak langsung polinomial itu juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat ya? Iya, dengan berbagai ide terapan polinomial, kita bisa menemukan inovasi dan menemukan solusi yang efisien dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mendengarkan ide-ide tentang ekonomi tadi, kita tuh bisa simpulkan jika ingin memiliki ekonomi yang maju, maka kita juga perlu pikiran yang kreatif untuk menghasilkan inovasi dan ide-ide penjualan yang baru. Emang gimana sih cara memiliki otak yang kreatif? Nah, kita tuh harus banget menjaga dan melatih otak kita agar bisa berfungsi dengan baik. Memang cara menjaga dan melatih otak itu gimana sih? Caranya yaitu dengan belajar, makan makanan sehat, olahraga, dan menjauhi zat-zat yang berbahaya bagi otak kita. Oh gitu. Lah, kalau zat-zat yang berbahaya bagi otak apa aja? Banyak sih, tapi salah satu contohnya yaitu zat psikotropika. Iya tuh, zat psikotropika kan narkoba bahaya banget buat otak. Apalagi jika dikonsumsinya oleh remaja, bisa merusak penerus generasi bangsa. Remaja-remaja kayak kita ini punya peran yang penting loh dalam membangun ekonomi kreatif. Sebagai remaja, masih banyak kesempatan bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang penting. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu karena tidak bisa menjaga diri kita dari narkoba. Karena narkoba itu dampaknya tuh buruk banget bagi diri kita. Iya loh, dampaknya buruk banget. Kalau narkoba atau nafsa masuk ke dalam tubuh kita, maka zat tersebut akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat, sehingga apabila disalahgunakan, akan menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial yang buruk. Dampaknya seburuk itu ya. Jadi takutnya sama narkoba. Mending kita makan sabu-sabu, enak daripada konsumsi sabu. Lah gak ada bedanya dong. Bukan, itu loh, sabu-sabu all you can eat. Sebagai generasi muda, kita harus bisa menahan diri dari dampak globalisasi. Sebenarnya, nggak masalah sih jika kita mengikuti arus globalisasi, tapi kita juga harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan sampai kita menelan mentah-mentah informasi yang belum pasti atau yang tidak memiliki sumber yang jelas. Dan jangan menganggap narkoba hanya sebagai tren dan mengikutinya tanpa berpikir panjang, karena dampaknya bisa buruk bagi diri kita. Di zaman sekarang, negara kita membutuhkan kualitas masyarakat yang bagus, seperti berpikir cerdas dan kreatif demi meningkatkan perekonomian negara. Sekian podcast dari kami, stay safe everyone, karena negara kita membutuhkan orang-orang yang berkualitas seperti kita ini. Jadi selalu jaga diri baik-baik ya, bye. Arigatou gozaimasu. Gomawo. Gracias. 谢谢。